Perkenalkan, nama saya Denny Chandra Dinata, kelas C Pagi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai buku teks. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian tengah semester, mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Poin pertama yaitu poin A, pengertian buku teks. Buku teks merupakan salah satu media pembelajaran. Nafianto dan Mustadi menyatakan bahwa sebagai media pembelajaran, buku teks merupakan salah satu perangkat yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Kamis Jatin menyatakan buku teks memegang peranan penting bagi guru, siswa, dan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, poin B yaitu buku teks. Buku teks merupakan buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran menurut Tarigan. Selanjutnya yaitu menurut Lenz menyatakan bahwa buku teks adalah buku yang dirancang buat penggunaan di kelas dengan cermat, disusun dan disiapkan oleh para pakar atau para ahli dalam bidang itu dan diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran sesuai dan serasi. Jadi, buku teks merupakan sumber belajar yang sangat penting untuk mendukung tercapainya kompetisi yang menjadi tujuan pembelajaran. Selanjutnya, poin C, yaitu jenis-jenis buku teks. Surahman dalam Vela secara umum membedakan buku menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu buku sumber. Buku sumber yaitu buku yang biasa dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Yang kedua yaitu buku bacaan. Buku bacaan adalah buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja. Misalnya buku cerita, buku legenda, dan novel. Yang ketiga yaitu buku pegangan. Buku pegangan yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang keempat yaitu buku-buku teks. Buku-buku teks yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pengajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya yaitu menurut Tarigan, terdapat 4 dasar jenis buku teks yang digunakan dalam pengklasifikasiannya. Yang pertama yaitu berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi. Yang kedua berdasarkan mata kuliah dalam bidangnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan penulisan buku teks terdapat di setiap jenjang pendidikan. Dan yang keempat yaitu berdasarkan jumlah penulis buku teks. Sedangkan menurut Wiratno mengungkapkan bahwa jenis-jenis buku teks yang digunakan di sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah, baik untuk murid maupun guru, yang digunakan dalam proses pembelajaran. Antara lain yaitu yang pertama yaitu buku teks utama, yaitu buku teks yang berisi pelajaran suatu bidang tertentu. Dan yang kedua yaitu buku teks pelengkap, yaitu buku teks yang digunakan sebagai buku pembantu. Poin D yaitu kriteria buku teks. Yang pertama yaitu menarik. Kriteria buku ajar yang baik yang paling utama adalah menarik perhatian. Minimal menarik perhatian pembaca menjadi salah satu kunci dasar. Siapa yang akan tertarik dengan isi buku jika tidak menarik perhatian? Dan yang kedua yaitu memotivasi. Seperti yang dipaparkan di poin pertama, bahwa daya tarik menjadi hal terpenting setiap kali menulis buku ajar.
Maka kriteria buku ajar yang kedua, penulis mampu memberikan motivasi kepada pembaca lewat materi buku ajar yang disampaikan. Yang ketiga yaitu ilustrasi. Agar tidak terkesan terlalu formal, maka tidak ada salahnya selama proses penulisan diperlukan adanya ilustrasi. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa ilustrasi di dalam buku ajar ternyata cukup efektif memberikan pemahaman kepada peserta didik. Dan yang keempat yaitu metode. Merupakan cara yang dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru kepada para pendidik pada saat mengajar. Yang kelima yaitu evaluasi. Dimaksud sebagai umpan balik bagi guru agar dapat memahami kelemahan dan kelebihan proses pembelajaran sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan proses pembelajaran. Bentuk evaluasi dalam buku teks hendaknya disesuaikan dengan tingkat kesulitan deskripsi, kompetisi, dan hasil belajar. Yang keenam yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan harusnya lugas atau apa adanya. Tidak berbelit-belit, hanya mencantumkan penjabaran materi yang pokok, penting, dan yang perlu saja. Misalnya yang berkenaan dengan ketepatan struktur bahasa, keefektifan kalimat, kebakuan istilah. Sekianlah video pembelajaran dari saya. Terima kasih.